Kembali akan kami merenungkan kebenaran firman di minggu Advent ini. Tuhan, kami rindu untuk berbicara kepada setiap kami. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang berbicara dan menyapa kami. Ini hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan. Bapa, beri anugerah, urapi dengan kuasa Roh-Mu, agar firman yang diberitakan adalah kebenaran yang hidup, yang boleh mengubah hati kami dan juga membawa kami untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Demi nama Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Iya. Minggu ini Advent yang keberapa? Advent kedua ya. Bukan Advent yang ketiga. Luar biasa. Ya baik, di Advent yang kedua ini kita akan merenungkan sebuah tema kasih karunia Allah di tengah kegelapan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membaca ayat yang pertama, saya mohon kesediaan Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian bergantian hingga ayat yang kelima. Mika pasal 5, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ayat pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terputus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ingin masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha. Kasih karunia di tengah kegagalan. Bapak-bapak sudah terkasih, berbicara tentang kegagalan, setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, sering mendengar, dan yang senang dengan basket, maka seorang pemain basket profesional dari Amerika bernama Michael Jordan. Suatu saat ketika ia gagal masuk tim basket di sekolahnya, maka Michael Jordan mengubah kegagalan itu menjadi motivasi dan menjadi legenda basket dunia dengan motto, saya gagal berulang kali dan itulah mengapa saya bisa berhasil. Berarti bagi Michael Jordan, kegagalan adalah sebuah kesempatan bagi dia untuk dia mengukir prestasi. Demikian juga dengan kita yang senang makan Kentucky ya. Ini juga kisah udah lama, mungkin kita pernah dengar, tapi saya ingatkan kembali, yaitu Kolonel Sanders yang mengalami penolakan ketika ia menawarkan resep ayam Kentucky-nya ke berbagai rumah makan, restoran.
Dan akhirnya ia berhasil mempromosikan resep ayam gorengnya yang mendirikan Kentucky Fried Chicken di usia lanjutnya. Ternyata mereka ini tidak menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan, kegagalan yang berulang. Dan tentunya atas kendali dan campur tangan Tuhan, mereka berhasil bangkit dari kegagalannya dan akhirnya menjadi orang yang sukses yang melegenda. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa kegagalan bisa membawa seseorang dalam keterpurukan karena putus asa, kecewa, malu, dan menyerah, sehingga bisa membawa kehancuran yang fatal dalam diri seseorang. Bahkan acap kali kita mendengar sekarang ini ada orang yang akhirnya melakukan tindakan bunuh diri karena ia merasa dirinya gagal. Tetapi sebenarnya ada juga kisah di mana kegagalan itu adalah sebuah momen yang bisa membawa seseorang bisa bangkit. Dan kitab Mika yang barusan kita baca ini adalah ditulis pada masa gelap di dalam sejarah bangsa Israel. Mika itu, nabi ini hidup sezaman dengan Nabi Yesaya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi kisah ini sebuah sejarah Bapak Ibu. Ayat ke-8, jadi 800 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Dan ketika kerajaan Israel dan Yehuda berada dalam kemerosotan moral dan rohani. Israel saat itu dipenuhi dengan penyembahan berhala, hidup dalam ketidakadilan, dan orang kaya menindas orang miskin, dan para pemimpin yang korupsi. Ya sama lah ya dengan keadaan kondisi bangsa kita hari ini. Nah, kalau kita membaca Mika pasal 1-3 adalah gambar yang mengerikan tentang kegagalan, kehancuran, ketidakberdayaan bangsa Israel yang sudah meninggalkan Allah. Dan ibadah, mereka beribadah betul, tapi itu hanya formalitas tanpa hati. Mika menggambarkan bangsa Israel seperti wanita yang kesakitan dan tidak berdaya. Ya, kalau kita melihat seorang wanita yang sedang ingin melahirkan, tidak bisa buat apa-apa, hanya pasrah. Ibarat itulah keadaan bangsa Israel pada masa itu. Meskipun Nabi Mika sering kali mengingatkan mereka bertobat, tetapi hati bangsa itu keras. Namun Bapak Ibu, di tengah kegelapan bangsa ini, di tengah kegagalan yang fatal itulah, ada hal yang mengagumkan. Allah tidak menutup buku, menutup kisah umatnya. Tetapi di tengah kegagalan itu, Tuhan menyalakan cahaya pengharapan bagi umatnya. Dan itu kita bisa baca di dalam Mika pasal 5 ayat 1 tadi. Inilah anugerah Allah yang ajaib itu, bahwa di tengah kegagalan manusia, kasih karunia Allah itu sungguh-sungguh nyata. Dari perikop yang kita baca tadi, kita melihat ada 3 kebenaran yang membawa kita melihat keindahan Injil melalui betapa besarnya kasih karunia Allah yang terus berkarya bahkan saat Bapak Ibu dan saya mengalami kegagalan. Yang pertama, kasih karunia Allah di tempat yang tidak terduga. Kalau kita tadi membaca pasal 5 ayat 1, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil. Kata terkecil, kita ingat ya, Betlehem Efrata, engkau yang terkecil. Mika, nabi ini bernubuat pada zaman Israel krisis. Ada ancaman yang besar dari musuh mereka, Asyur. Kemudian Yerusalem sebagai pusat kota sedang diambang kehancuran. Ibarat Jakarta, udah dikepung musuh dan pasti daerah-daerah sekitar udah dikalahkan. Kalau pusat kota udah dikalahkan, apalagi dengan kota-kota sekitarnya. Nah, kita melihat saat itu juga pemimpin yang tidak setia saat Nabi Mika menyuarakan ini. Kemudian nabi palsu yang menyesatkan rakyat. Kemudian raja gagal melindungi rakyatnya.
sehingga umat benar-benar mengalami kegagalan yang sangat fatal. Nah, secara manusia keadaan Israel saat itu adalah tampak tidak mungkin menjadi sebuah tempat di mana muncul lahir pengharapan. Keadaan ini menunjukkan kondisi yang paling terburuk. Umat sudah tidak berdaya seperti digambarkan wanita tadi ya. Nah, saat itulah ketika Yerusalem, ketika umat Allah tidak memiliki pengharapan, Tuhan mengalihkan mata Israel ke sebuah kota kecil yang terlupakan, yaitu Bethlehem. Tadi dikatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Ternyata kota ini kecil, ya, mungkin lebih kecil dari Pulau Nias. Ya, Bapak Ibu, Pulau Nias itu kecil, besar, luas, daerahnya luas, cuman penduduknya tidak begitu padat, dan dia seperti terisolasi, dipisahkan oleh laut, ya. Tapi saya kurang ngerti apakah memang Bethlehem ini lebih kecil daripada Pulau Nias. Tapi yang pasti kalau Alkitab mengatakan engkau yang terkecil adalah bahwa kota ini dengan kata dimakai terkecil di dalam bahasa Alkitab, bahasa asli memiliki arti yang paling kecil, tidak masuk hitungan, tidak masuk nominasi, tidak diperhatikan, lewat aja. Orang tidak memandang, menoleh pun tidak, karena disebut kota kecil. Dan kota Bethlehem ini bukan pusat militer, bukan pusat politik, bukan pusat ibadah Israel, karena pusat ibadah Israel adalah di mana? Di kota Yerusalem, ya. Dan bukan juga pusat ekonomi, bahkan nama kota ini tidak terdaftar di dalam kota-kota utama yang ada di negeri Yehuda yang dibagi oleh Yosua di dalam kitab pasal 15 ketika mereka merebut tanah Kanaan. Sekali lagi, di mata manusia Bethlehem tidak masuk nominasi untuk menjadi tempat bahwa kelak Allah memulai karyanya di tempat kota yang terkecil itu. Tetapi Bapak Ibu, di sinilah kita melihat dan sangat kagum bahwa kasih karunia tidak memilih berdasarkan kelayakan, tetapi Tuhan memilih berdasarkan kerelaannya untuk menyatakan kemuliaannya melalui yang terkecil, yang terlemah, yang terisolasi. Allah tidak memulai karyanya dari kota Yerusalem, kota yang besar, pusat kota, tempat pusat ibadah orang Israel. Tidak. Secara logika, firman Tuhan selayaknya menulis, Yerusalem, hai engkau kota besar, kota Daud, dari datamu akan datang lagi seorang penyelamat. Semestinya secara logika begitu. Tapi dalam Alkitab kita jelas melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam diri seseorang. Allah memilih Yakub, bungsu dan bukan Esau. Allah, Pak Esau ya, maaf bukan Pak Esau yang saya maksud. Allah memilih Yusuf dan bukan kakak-kakaknya yang hebat, gagah perkasa. Allah memilih Maria dari kota Nazaret, sebuah desa kecil di wilayah Galilea yang jauh lebih kecil dibandingkan kota-kota tetangganya yang ada di sekitarnya. Maria bukan wanita yang dibesarkan di istana, tetapi ia dibesarkan di sebuah tempat desa dusun yang sederhana. Kalau kita melihat berarti kasih karunia Allah itu memilih bukan berdasarkan kehebatan, prestasi, kekayaan, pencapaian, tetapi hanya semata-mata berdasarkan atas anugerah Tuhan semesta. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 1, 27-29 di sana dicatat, Allah memilih yang bodoh, yang lemah, yang tidak terpandang, dan Allah tidak mencari yang layak. Bapak Ibu terkasih, ya, Nabi Mika memulai nubuatnya tentang Mesias adalah
dia mulai di sebuah kota kecil yang mungkin menurut orang gak masuk nominasi. Lah, kecil. Apa sih kota Bethlehem? Siapa juga yang bisa muncul seorang yang hebat dari kota Bethlehem? Tetapi justru dari sinilah Allah memulai karyanya. Tapi memang terkasih, saya tidak mengerti keadaan kita hari ini. Mungkin juga kita merasa hidup kita tidak berarti, kecil. Atau mungkin kita merasa sering kita dianggap remeh karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin kita kecewa, frustasi karena kita gagal. Atau kita merasa minder karena keadaan kita, karena kepribadian kita, karena ekonomi kita, karena tidak ada pencapaian kita, dan kita merasa diri kita tidak layak. Atau mungkin bisa juga kita sedang berada di titik nol seperti bangsa Israel sedang berada dalam masa kegelapan yang tidak berdaya untuk bisa bangkit kembali. Tapi justru dari keadaan yang seperti itulah Allah membuat karya yang besar. Allah bukan memulai dari kehebatan, tapi Allah memulai dari yang terkecil. Kenapa? Karena kalau Allah memulai dari kehebatan, maka seseorang akan merasa karena aku hebat, karena aku bisa, karena aku mampu, memang aku pintar. Tapi ketika Tuhan memulai berkarya di dalam seseorang yang lemah, tidak berarti, yang terkecil, maka tidak ada alasan bagi dia untuk berbangga dan berkata karena aku. Ketika Allah berkarya di dalam diri seseorang yang lemah, yang terkecil, yang mungkin tidak dipandang seperti kota Bethlehem kecil, justru dia bisa mampu berkata karena Tuhan. Ya, Allah seringkali memulai karya bersedia dari sesuatu terkecil agar Tuhan ditinggikan dan bukan orang tersebut, agar nama Tuhan dimuliakan. Bahkan dari kehancuran, kegagalan fatal, Tuhan bisa memunculkan keberhasilan, kesuksesan. Ya, itulah kasih karunia Allah yang tidak terduga. Bapak Ibu terkasih, mari kita menemukan kembali hidup kita. Adakah masa-masa yang sudah kita lewati ketika kita putus asa, ketika kita berada di mepet waktu kita, dan kita berkata, Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak menolong? Aduh, udah terlambat ini. Kita merasa, aduh, benar-benar ini sudah mepet, sudah krisis. Nasi sudah jadi bubur, terlambat Tuhan. Kita benar-benar tergoncang. Pernah? Tapi seringkali masa-masa seperti itu Tuhan pakai untuk menyatakan kebesarannya, keajaibannya, kemahakuasaan. Nah, Bapak Ibu terkasih, mari kita kembali merenungkan karya Allah yang banyak dalam hidup kita yang tidak terduga. Amin. Ya, yang kedua, kasih karunia Allah bekerja di dalam waktunya. Yang kedua di sana dicatat, sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan. Ya. Kasih karunia Allah bekerja di dalam waktunya dengan membiarkan umatnya menantikan rencana keselamatan itu. Nah, yang kedua, kalau kita membaca di sini, Ia akan membiarkan mereka. Seringkali kata itu disalahpahami, Bapak Ibu. Seringkali kata membiarkan itu kita memahami Allah tidak hadir, Allah tidak memimpin, Allah tidak peduli, Allah tidak mengasihi, Allah tidak berkuasa, Allah tidak sanggup. Tetapi kata membiarkan di dalam ayat ini
adalah bukan sikap pasif daripada Allah, melainkan sebuah rencana kekal Allah, kedaulatan Allah yang sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar ke depan dalam hidup umatnya. Allah membiarkan umatnya mengalami akibat dosa mereka di dalam pembuangan, karena sesungguhnya bukan karena Allah berhenti mengasihi mereka, tapi karena Allah sedang mengerjakan rencana penebusan yang lebih besar. Bahwa Allah bahkan di dalam penderitaan sekalipun itu ada di dalam kendalinya. Kasih karunia Allah bukan berarti ada pelepasan langsung segera, ada jawaban doa langsung segera, ada penyelesaian jalan keluar langsung segera. Tidak. Kadang-kala Allah membiarkan itu terjadi. Sekilas tentang kisah kalau kita lihat mengenai Lazarus. Maria Marta sudah datang. Tuhan, orang yang Engkau kasihi sakit. Istilahnya, Tuhan, tolong dong datang segera. Tapi kalau kita lihat ayat berikutnya, Yohanes pasal 11 ayat 6, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Sama kata, kalau kita memahami, Yesus sengaja membiarkan itu terjadi. Dan kadang-kadang di dalam masa seperti inilah kita tidak sabar. Kita seringkali mencari jalan pintas, tapi ternyata jalan pintas yang kita tempuh bahkan semakin menghancurkan, bukan jalan keluar. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, tidak sabar, kita kecewa, kita marah, kita protes kepada Tuhan. Padahal Allah membiarkan itu bukan berarti Allah sudah tidak peduli dengan kita, bukan Bapak. Ketika Allah membiarkan umatnya karena hukuman atas dosa-dosa mereka, bukan berarti Allah lepas tangan, biarin. Mau hancur, mau binasa, saya tidak mau peduli. I don't care. Kata kalau bahasa sama sekarang, I don't care, saya tak peduli. Biarin aja, yang penting gua pikirin. Itu ya bahasanya kasar sekali ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kapan Allah itu bertindak? Ayat yang kita baca tadi, sampai waktu perempuan yang akan melahirkan itu telah melahirkan. Nah, gambaran perempuan yang melahirkan di sini menunjukkan 2 hal. Penantian yang menyakitkan akan kepastian melahirkan. Nah, saya yakin bapak-bapak yang mendampingi istri melahirkan pasti deg-degan ya, was-was, cemas. Istri sedang berjuang untuk melahirkan, dan istri juga yang sedang berada di dalam kesakitan, berjuang mempertaruhkan nyawanya. Nah, jadi di sini dikatakan ada sebuah penantian, ibarat seseorang sedang melahirkan. Jadi memang ketika umat ini sedang menanti jawaban Tuhan, tidak mudah keadaan mereka. Mereka mengalami kesakitan, ya mereka diproses, mereka harus dibuang di Babel. Kenapa? Ya karena Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan sayang, Dia juga mendisiplinkan umatnya. Tapi bukan berarti selama-lamanya Tuhan biarkan. Berapa lama Israel di Babel dibuang? 70 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Bahkan dikatakan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali menyatu ketika mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka kembali ke tempat asalnya, maka mereka sudah terpencar-pencar karena sudah bercampur dengan orang-orang yang menjajahnya. Tetapi ternyata pada waktunya Tuhan akan kembali memulihkan umatnya, dalam arti kembali menyatukan umat itu dengan seorang pemimpin, satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, kasih karunia Allah itu adalah kadangkala membiarkan kita. Dan ketika Allah membiarkan itu, Ia sedang bekerja di balik layar
mengerjakan sesuatu yang tidak tampak dengan kasat mata kita. Untuk kesabaran. Ketika Tuhan mengucap doa saudara, bersabarlah, menantilah. Memang tidak mudah menanti itu. Sakit ibarat orang yang sedang menunggu melahirkan. Berat, tidak mudah. Kasih karunia apa yang kita lihat lagi yang ketiga di sini? Kasih karunia Allah itu lebih besar daripada kegagalan kita, karena Ia memulihkan kita melalui Kristus. Bapak Ibu, kasih karunia Allah itu melampaui kegagalan kita. Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri yang hadir sebagai penyelamat kita dan juga menjadi gembala kita. Meskipun ayat 2 menyatakan Allah memang membiarkan umatnya, tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, di sana kembali ada berita kepastian bahwa Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka di dalam kekuatan Tuhan. Ya. Seberat apapun umat itu gagal, tidak setia, memberontak kepada Allah, tapi Allah tidak pernah menutup kisah umat. Tapi justru di tengah kegagalan itulah ketika Israel sudah tidak bisa berdaya, Allah mengirim seorang pelepas, penyelamat, penolong, juru selamat kepada Israel, yakni Yesus Kristus sendiri. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan dan dicatat kepada kita, ayat keempat, dan Dia menjadi damai sejahtera. Dia menjadi damai sejahtera. Ya, bahwa Mesias yang datang itu akan menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu, damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah bukan karena keadaan situasi yang tenang, yang aman, tetapi damai di sini adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Ketika kita masih berdosa, maka kita ini menjadi musuh Tuhan. Dan ketika kita menjadi musuh Tuhan, apa yang terjadi? Tidak ada damai, tidak ada ketenangan, tidak ada keselamatan, tidak ada pengharapan. Kita sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika hidup kita diperdamaikan dengan Allah, maka Allah sebagai sumber damai itu sendiri akan memberikan damai ketenangan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di tengah ujian pergumulan hidup yang berat, kita bisa merasakan damai itu bila kita meletakkan hidup kita di dalam Kristus. Hidup yang damai bukan karena situasinya aman, tenang, dipagari dengan kekayaan, dipagari dengan kesehatan, dipagari dengan kesuksesan, bukan. Tapi damai itu ada di dalam Allah sendiri ketika kita meletakkan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Ya, Ia adalah sumber damai kita. Bapak Ibu yang terkasih, Kristus bukan hanya menebus dosa kita, tapi Ia juga memulihkan hidup kita. Sini tadi dikatakan ya, Dia menjadi pemulih. Ketika kita tidak lagi memiliki pengharapan yang pasti, ketika kita merasa masa depan kita suram, ketika kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kegagalan, kecemasan, masa depan suram, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Karena apapun keadaan kita hari ini, kasih karunia Tuhan yang terbesar sudah dinyatakan bagi kita, melebihi daripada keadaan kita, melebihi daripada keterpurukan kita, melebihi daripada kondisi sakit penyakit kita. Dia anugerah yang terbesar dari Allah, Yesus Kristus. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Seringkali saya mengungkapkan, karena ini sudah lengket dalam otak, ya, sebuah kutipan waktu saya dulu saat dulu sebelum menikah itu, saya ingat sampai hari ini. Lebih baik berjalan dengan iman tetapi bersama Tuhan daripada berjalan dengan sendiri, daripada berjalan dengan penglihatan tetapi sendirian.
Untuk apa kita berada dalam situasi yang aman, tenang, kasat mata melihat kekayaan, uang, harta, ketenangan, tapi kita sedang melangkah sendirian? Untuk apa? Lebih baik masa depan yang tidak pasti, penuh dengan rahasia Tuhan, kita melewatinya namun bersama Tuhan. Ya, damai sejahtera akan memenuhi kita jika kita berjalan berganti bersama Tuhan. Yang penting Bapak Ibu pastikan kita sedang berjalan bersama Tuhan. Ya, mari kita melihat dari kisah kehidupan Israel ini. Sedalam apapun kita gagal, apapun keterpurukan kita, bahkan mungkin Bapak Ibu ada di titik nol hari ini, jangan pernah berputus asa, karena ada kasih karunia Allah di sana yang datang melalui Bapak Ibu, sehingga kita bisa bangkit kembali dan kita bisa melewatinya. Karena ketika Tuhan membiarkan itu terjadi, bukan karena Ia tidak peduli, tapi Ia sedang berkarya, bekerja, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik melampaui dari apa yang kita pikirkan, bahkan kita doakan. Kasih karunia Allah di tengah kegagalan kita nyata, karena anugerah terbesar sudah diberikan kepada kita sekalian, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan firman ini. Kembali kami diingatkan betapa besar kasih dan anugerah-Mu, melampaui dari keterpurukan kami, kegagalan kami, kelemahan kami, sakit penyakit kami. Bahkan kasih karunia yang terbesar itu telah Engkau berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera itu yang memberikan kami ketenangan ketika kami menghadapi badai hidup ini. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami hingga hari ini. Kiranya peringatan kelahiran Kristus di bulan Desember ini boleh menguatkan iman kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan apapun situasi hidup kami percaya Allah sanggup menolong kami, mengubah keadaan kami untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat di tempat ini, kebutuhan untuk membangun tempat ibadah, surat izin dari Kemenang Denmark, dan juga surat forum dari forum komunikasi umat beragama Denmark. Oh Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Engkau sanggup bertindak untuk mengadakan surat yang dibutuhkan ini bila sudah waktunya. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang tak tertanding, Allah di mana seluruh makhluk tunduk kepada. Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini dengan pergumulan mereka, bahkan di tengah-tengah keterpurukan, kegagalan, Engkau beri anugerah untuk mengalami Engkau. Berikan kami sukacita dan damai daripada Natal itu sendiri, karena Tuhan berdiam di dalam kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman yang menjadi pengakuan iman kita bersama, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Kita bersyukur hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Satu ayat kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 begini firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, 1 minggu ini Tuhan sudah memberkati hidup kita. Dan hari ini, mari kita bersama-sama bersukacita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, yang nanti kita bisa berikan di kotak persembahan yang ada di bagian belakang pada saat kita berdoa. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Sepanjang minggu ini Engkau sudah memelihara kesehatan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau juga memberkati apa yang sudah kami kerjakan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau juga boleh mengizinkan kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami akan setiap berkat-berkat yang sudah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk majelis jemaat pengurus yang akan mengelolanya untuk dipakai sebagai pekerjaan Tuhan. Dan biarlah semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Betapa Tuhan sangat menyertai sejak nenek moyang kita, saudara. Mari kita tetap hidup, percaya dan berharap hanya pada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pilihan hidup kita. Mari jemaat, sambil membantu berdiri, kita akan pulang dengan semangat yang baru, karena Yesus telah hadir dan sejahtera.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita pulang membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, penyertaan kuat kuasa dan karya dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita senantiasa mengalami kasih karunia Allah di tengah kegelapan, di tengah pergumulan, di tengah ujian hidup ini, sehingga kita boleh mengalami jawaban Tuhan dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, mulai dari sekarang ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya, baik. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Kita bersyukur. Kita tanya.
bersyukur untuk berkat Tuhan, kita berdoa semuanya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk melayani, dan kami bersyukur Tuhan mempercayai kami untuk mengerjakan pelayanan ibadah ini. Berkati setiap teman-teman yang sudah melayani dan mereka kerjakan diberkati Tuhan. Jemaat pulang ke dalam damai sejahtera Tuhan dan memuji dan serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Mohon kiranya Tuhan pimpin sertai dan jalan kami di dalam kasih anugerah Tuhan Engkau senantiasa menolong. Terima kasih setelah hormat kemuliaan dan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Silakan minum kopi teh. Setiap orang pakai itu.